Shalom sahabat Petra dimanapun berada, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dalam edisi Embun Pagi saat ini di hari Jumat tanggal 24 Februari 2023. Pada kesempatan saat ini kita akan menyoal tentang pengurapan Maria, judul renungan kita, dan terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-8. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama merenungkan pewartaan sabda ini, kita bersama akan memohon berkat pada Tuhan di dalam doa. Saya mengajak kepada seluruh pendengar Radio Petra, sahabat Petra dimanapun berada, kita bersatu hati, kita memohon berkat pada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu di pagi yang indah pemberian Tuhan. Kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan yang kami juga yakini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menempuh hidup kami semakin baik, semakin indah adanya berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami hendak mendasari perjalanan hari kami dengan mendasarkan kehidupan kami melalui pewartaan sabda-Mu yang sebentar akan kami dengarkan bersama. Tolonglah ya Roh Kudus agar kami dimampukan tidak hanya menikmati, merasakan, namun diberi kekuatan mewujud nyatakan dalam keseharian kami. Dengan penuh rasa syukur kami sambut pewartaan sabda-Mu, karena semua berlangsung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita terambil dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-8, yang demikian sabda Tuhan. Ia melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan penguburanku. Demikian pembacaan sabda hari ini. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti silahkan sahabat Petra membaca secara lengkap dari ayat yang pertama ya, tentunya di pasal yang ke-14 itu. Bagaimana ini menyoal tentang pengurapan Maria yang memang tidak lazimnya, tidak pada umumnya. Bagaimana mungkin minyak narwastu setengah kati ya, boleh dibilang suatu beli-beli pualam dia yang ketiga itu kan, ukurannya kalau menurut Yohanes kan setengah kati, mungkin lebih dari setengah liter itu, parfum yang sangat berkualitas tinggi ya, dari minyak narwastu murni yang harganya juga di ayat yang ketiga kan sangat mahal sekali. Mungkin kalau zaman sekarang apa ya, saya tidak pernah pakai minyak wangi mahal soalnya, mungkin merek Amugi atau apa Fendi atau Gianni itu ya yang mahal-mahal itu. Nah, dapat kita bayangkan betapa ini bukan sesuatu yang murah, dan ini dilakukan oleh seorang perempuan yang tidak pada umumnya. Dan apa maksud dari semua itu? Dan semua kan tidak terima tentang itu, betapa terjadi pemborosan kalau dilihat secara manusiawi begitu, dan seringkali ukurannya yang dilihat ya itu, dan itu kan bisa untuk membantu orang miskin, membantu yang lain kan gitu ya, ukuran logisnya. Tapi ternyata di hadapan Tuhan lain. Apa yang dilakukan Maria, pengurapan Maria ini menarik untuk kita perhatikan bersama. Baik sahabat Petra, saya ingin mengawalinya dengan ini. Di ayat 8 itu kan diawali dengan ini. Ia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Jadi pengurapan yang dilakukan, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan karena dia mampu melakukannya. Nah, kalau
ini konteks yang akan kita hayati ya, coba saya untuk kita daratkan ya dalam realitas hari-hari ini. Kalau ini kan ini orang-orang yang menurut saya Maria orang yang sangat jujur dan cintanya sangat luar biasa sekali kepada Tuhannya, dan dibuktikan bahwa ia mampu melakukannya karena merasa bahwa ia melakukan apa yang dapat dilakukannya, kan berarti memang integritasnya dalam mencintai, integritasnya dalam berbakti kepada Tuhan itu nggak omong doang kan gitu. Nah ini menarik sekali. Nah kalau realitas sekarang, sahabat Petra yang terkasih, bukankah sekarang ini banyak terjadi dunia tipu-tipu ya? Dunia tipu-tipu itu ya berjanji bisa melakukan tapi tidak dilakukan. Nah ini kan tipu-tipu. Wah, yang melakukan apa yang dapat dilakukan itu kan Maria kan gitu. Tapi kebanyakan sekarang kan melakukan seakan-akan berjanji bisa melakukan padahal dia tidak mampu untuk melakukannya. Nah, sehingga banyak janjinya, banyak omongnya doang, atau orang itu sekarang menyebut omdu ya, yang sebenarnya tidak bisa melakukan tapi berjanji bisa melakukan. Nah ini jadi persoalan ini yang kemudian bisa merusak tatanan ini. Janji bisa bekerja begitu, tapi nyatanya nggak bisa bekerja. Nah, jadi dia melakukan, tetapi sebenarnya apa yang dia lakukan tidak punya keahlian sama sekali, sehingga ya kosong begitu. Maka menurut saya teks ini menarik sekali kalau kita kaitkan dengan realitas sekarang. Banyak orang yang berjanji bisa melakukan tapi tidak dilakukan, atau mungkin tidak bisa melakukannya karena memang tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Dan ini kan bahaya jika ini adalah seorang pemimpin yang promosinya, kampanyenya begitu ya. Saya akan mengerjakan ini ya, saya akan berjuang ini. Saya begitu. Tapi omong doang, begitu terpilih tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan apapun. Dan ini kan berbahaya. Ini sangat akan merusak kan begitu. Nah, makanya ini menurut saya sangat penting kalau kita berbicara pengurapan Maria, bersoal-soal integritasnya Maria itu luar biasa, nggak main-main. Ia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Merefleksi bagi kita, benarkah kita sudah meneladan Maria itu dalam panggilan kita mengikut Tuhan? Nyatanya banyak yang terjadi itu begini, gojeknya di gereja itu kan banyak yang mau tapi tidak mampu kan itu. Terus banyak yang tidak mampu tapi juga mau. Nah ini juga persoalan. Banyak yang mampu tapi tidak mau kan gitu. Yang cocok kan memang harusnya mau dan mampu kan gitu. Nah ini menarik, tapi realitanya sekarang kan tidak semudah itu ya. Banyak yang mau tapi sekaligus mampu itu tidak banyak ya. Dan ini menjadi pergumulan kita. Maka belajar dari pengurapan Maria, kita belajar soal integritas, bagaimana belajar dari ia melakukan apa yang dapat dilakukannya, tahu persis dan dia mampu untuk melakukannya, dan itu menurut saya sangat luar biasa. Dan ini kalau kita kaitkan dalam realitas sehari-hari sahabat Petra, tentu kita belajar jangan sampai kita berjanji bisa melakukan tapi kita tidak menepati, atau padahal kita tidak mampu tapi pura-pura gitu kita bisa mampu melakukannya. Ini kan bahaya kan itu. Berjanji bisa membahagiakan, janji manis saja tapi ternyata tak bisa membahagiakan, kan itu jadi persoalan. Padahal janji-janji manisnya itu dipegang gitu, tapi ternyata tidak. Nah ini bahaya, boleh dibilang hanya omdu ya, omong doang saja. Atau saya teringat syairnya Slank itu, yang lagunya Slank, saya juga senang itu, yang tong kosong itu loh. Tong kosong nyaring bunyinya, gelentang-gelentong kosong banyak bicara, oceh sana sini gak ada arti kan gitu. Jadi hanya
omong doang saja tapi tidak bisa melakukan. Dan kita belajar jangan-jangan kita cinta pada Tuhan juga begitu, banyak janjinya kepada Tuhan, banyak omongnya gitu, tapi praktiknya tidak bisa menepati dan seringkali kita ingkar padahal katanya sudah berjanji penuh memberikan yang terbaik pada Tuhan, tapi seringkali omong doang. Nah, ini menjadi renungan bagi kita. Yang kedua, pengurapan Maria menurut saya soal kedekatan, keintiman, dan cintanya yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin kita bisa melihat jika tidak cinta, tidak betul-betul merasa dekat pada Tuhan dan dia tahu persis apa yang akan dilakukannya, maka keberanian untuk memberikan yang terbaik yang dia miliki diberikan karena cintanya gitu. Luar biasa sekali, maka rela berkorban ini. Dan ukurannya ya nggak bisa diukur, orang cinta itu kan nggak bisa diukur. Bagi kita mungkin wah terlalu mahal itu, tapi bagi yang merasakan cinta kan nggak ada ukurannya itu. Bagaimana menyenangkan, menyukakan orang yang dicintainya, kan nggak ada ukurannya itu. Lalu yang lain kan ngukur kan itu. Wah, ini yang jadi persoalan. Tapi menurut saya kita belajar dari pengurapan Maria, betapa Maria merasakan kedekatannya itu dengan Tuhan, merasakan kasih kemesraan Tuhan itu, ya merasakan cintanya Tuhan itu, maka dia berjuang bagaimana membalas cintanya kepada Tuhan itu. Tidak lain adalah yang dia punya adalah minyak narwastu itu yang diberikan untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus itu. Dan kita bisa melihat ya luar biasa sekali. Dan ini menurut saya bagian berani bayar harga. Tidak persoalan untung rugi, tetapi keberanian untuk memberikan yang terbaik yang itu menyukakan hati Tuhan. Itu luar biasa sekali menurut saya. Hari-hari ini kan relasi kebersamaan kita juga mungkin pelayanan kita itu kan ukurannya untung rugi ya. Kalau ini menguntungkan ya jalan gas gitu. Orang nganggo suwe kan gitu. Tapi kalau ini wah kelihatannya rugi nih, saya dapat apa ini pelayanan begini nggak dapat apa-apa, malah dapat capek misalnya. Nah, kalau sudah orientasinya untung dan rugi, tapi apalagi soal material ya ukurannya sahabat Petra. Nah, ini jadi persoalan menurut saya. Tidak akan mampu untuk kita meneladan seperti Maria yang mampu mengurapi pengurapan yang diberikan yang terbaik, bahwa dia mencurahkan minyaknya kepada Tuhan Yesus di kakinya. Itu hal yang sangat luar biasa ya, yang menurut saya adalah wujud pengorbanan yang kalau boleh dibilang ukurannya kalau mengikut Tuhan, berpelayanan, berbakti pada Tuhan tidak lagi persoalan ukurannya secara material untung dan ruginya, tetapi bagaimana ungkapan rasa syukur dan terima kasihnya yang diwujudkan melalui pengorbanan untuk memberikan yang terbaik. Itu yang menurut saya menjadi catatan yang kedua. Catatan yang ketiga ini bersoal tentang apa yang dilakukan oleh Maria, pengurapan itu langkah yang visioner, bahwa Tuhan mengapresiasi bahwa apa yang dilakukan kan mengingat tentang tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan penguburanku. Ada hal yang sangat berharga yang justru bagi Tuhan Yesus ini mengingatkan apa yang dilakukan oleh Maria tidak sia-sia, sangat visioner, dan ini akan justru menolong memahami bahwa Mesias memang harus mengalami serangkaian penderitaan dan harus disalib, mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit. Narasi ini kemudian ingin dilengkapkan bahwa Mesias yang dinantikan tidak seperti bayangan banyak orang yang kemudian dimuliakan dalam versi politik sosial, tetapi justru kesediaannya mati bagi manusia itu justru digambarkan dan melalui pengurapan oleh Maria itu justru semakin lengkap bahwa Tuhan menyatakan kejelasannya
Dan apa yang dilakukan oleh Maria itu tidak pernah sia-sia. Justru membuka cara pandang waktu itu untuk memahami bahwa Tuhan memang akan melakukan serangkaian tentang peristiwa yang tentunya tidak mudah, akan mengorbankan dirinya dalam kayu salib dan kemudian mati dan kemudian bangkit. Itu sangat luar biasa sekali. Soal visioner, dia tahu persis apa yang dilakukannya, tidak pernah sia-sia. Nah, ini menurut saya juga bagian dari kita. Apa yang kita lakukan hari ini, jangan kita berhenti pada saya berpelayanan ini untuk apa sih, saya berdoa ini untuk apa, saya melakukan ini untuk apa. Seringkali kita terjebak pada wawasan yang sempit. Tapi mari kita belajar bahwa ada hal yang visioner ya, apa yang kita lakukan. Bukankah kita mempercayai apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu, terus kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Petra dimanapun berada, lakukanlah tugas panggilan pelayanan kita dimanapun dengan penuh kesetiaan dan punyalah pandangan yang visioner bahwa apa yang panjenengan lakukan itu sangat bermanfaat untuk ke depan, dan ini sangat luar biasa sekali. Dan yang terakhir menurut saya, sahabat Petra dimanapun berada yang terkasih dalam nama Tuhan, kedekatan Maria itu menjadi hal yang patut untuk kita teladani. Rasa cinta yang benar-benar ingin diungkapkan kepada Tuhan itu melampaui batas-batas yang pada umumnya. Maka ini menjadi inspirasi bagi kita untuk kita juga tidak pada rutinitas saja. Pelayanan-pelayanan kita, mari kita coba, kalau kita cinta pada Tuhan, kita akan terus melakukan langkah-langkah kreatif, inovatif, yang tidak terjebak pada rutinitas yang membosankan, tetapi selalu disegarkan. Ada terus minyak narwastu yang harus ada dalam diri kita, yang kita akan berikan pada Tuhan sebagai wujud cinta kita yang menyukakan Tuhan, yang membuat harum. Dan kiranya pelayanan-pelayanan kita, apa yang kita kerjakan adalah minyak narwastu itu yang menjadi harum, membuat persembahan yang sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Maka menurut saya, mari kita belajar untuk tidak terjebak pada rutinitas yang melelahkan, tapi kita punya inovasi, kreativitas sebagai narwastu yang baru, minyak yang baru begitu, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan itu menjadi persembahan pengurapan yang sangat luar biasa, yang boleh dibilang itu membuat harum kehidupan ini. Mungkin melalui tutur kata kita, perilaku kita yang penuh dengan kejujuran, ketulusan, cinta kasih, yang terus berinovasi, punya kreativitas yang justru menjadi hal yang mengharumkan di sekitar kita. Kehadiran panjenengan, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi hal yang sangat dinantikan karena selalu ada suguhan yang membuat harum kehidupan ini. Kiranya sahabat Petra dimanapun berada mampu untuk belajar dari Maria tentang pengurapan ini, dan kiranya kita sungguh dapat memberikan yang terbaik, dan apa yang kita lakukan dalam Tuhan kiranya jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Selamat berjuang sahabat Petra dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui peristiwa pengurapan Maria, kami sungguh diteguhkan, dikuatkan untuk belajar bagaimana kami dalam menjalani kehidupan ini untuk betul-betul mampu terus serius menjaga integritas cinta kami kepada Tuhan, dan selalu punya langkah-langkah yang kreatif, inovatif sebagai minyak narwastu yang baru yang menjadi kesukaan Tuhan, mengharumkan
dan menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, dan kami mau menjalani hari ini dengan penuh keyakinan Tuhan Allah beserta, menolong dan memberkati kami sehingga kami menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.